Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Ramadhani dan Hurriyatun Mukhlishah. Kami akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Yang pertama, FASB mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual, yaitu ada sebagai pedoman dan menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Perumusan kerangka konseptual. Level 1. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menurut SFAC nomor 1. Yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha selama satu periode. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pengembaliannya, transaksi modal, dividen, dan ekuitas lainnya, dan faktor yang mempengaruhi solvensi dan likuiditas perusahaan. Tujuan yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen mempertanggungjawabkan kepada pemilik atas pemakai sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Dan tujuan yang terakhir ada pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Level 2 ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi ada relevan, merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga keberadaan informasi mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dan tindakan yang diambil. Keandalan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling dipertimbangkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan dalam SFAC nomor 3 terdiri dari aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Pengakuan dan pengukuran.
5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang. Cost history adalah jumlah kas atau setorannya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap digunakan. Kos penggantian terkini yaitu jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis atau sama diperoleh pada saat sekarang. Nilai pasar terkini yaitu jumlah kas atau setorannya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal. Nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung atau biaya produksi dan penjualan. Nilai sekarang aliran kas mendatang, yaitu nilai sekarang aliran kas masa mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang. Level 3, postulate, prinsip, dan keterbatasan. Postulate akuntansi atau konsep dasar adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktekkan. Kesatuan usaha. Akuntansi memandang badan usaha sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik yang menanamkan modal ke dalam badan usaha tersebut. Kontinuitas usaha. Apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan dibubarkan, maka kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Penggunaan unit moneter. Semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi. Periodisasi pelaporan. Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus dari periode ke periode, sehingga hasil sebenarnya dari kegiatan perusahaan hanya dapat diketahui bila perusahaan dihentikan atau dilikuidasi. Accounting principle atau prinsip pendapatan. Harga pertukaran atau cost historis. Historical cost artinya semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva hutang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran pada tanggal terjadinya transaksi. Prinsip pendapatan mengatur tentang jenis komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan. Selanjutnya ada prinsip penandingan. Ada 3 dasar penandingan yang dapat digunakan, yaitu hubungan sebab akibat, alokasi sistematis dan rasional, pembebanan segera. Yang terakhir ada the full disclosure principle. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Constraints. 2 kendala utama. Ada cost-benefit relationship. Penyajian informasi akuntansi pasti memerlukan biaya tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengolahan data, biaya auditing, biaya untuk pengungkapan, dan biaya untuk analisis atau interpretasi. Kendala yang kedua ada the materiality principle. Informasi dikatakan materialis jika pengungkapan informasi tersebut diperkirakan dapat menyebabkan keputusan yang diambil seandainya informasi tersebut tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. 2 kendala yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama ada industri principle atau praktik industri. Misalnya pada bank seringkali melaporkan investasi sekuritas berdasarkan nilai pasarnya, karena sekuritas tersebut memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi. Yang kedua ada the conservatism principle. Perusahaan memiliki satu di antara 2 teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham.
Kemudian terkait dengan kerangka konseptual Indonesia. Kebijakan konseptual disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September. Nah, tujuan dan ruang lingkupnya yaitu kegiatan yang beracuan pada kebijakan konseptual. Yang pertama, Komite penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kerangka konseptual berisi pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, tujuan laporan keuangan, kemudian karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, definisi pengakuan dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan, yang terakhir konsep modal serta pemeliharaan modal. Kemudian tujuan dan pemakaian laporan keuangan. Tujuan menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Nah, pemakai laporan keuangan ini yaitu para investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah dan juga masyarakat. Kemudian kerangka konseptual Indonesia, asumsi dasar akrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar konsep akrual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan yang pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkan oleh kas. Kemudian kelangsungan hidup. Dalam penyesuaian LK, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Nah, untuk elemen laporan keuangan sendiri terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, income, dan beban expense. Nah, untuk karakteristik kualitatif dan kendala informasi, karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, kendalan, dan daya banding. Kendalan dalam penyajian informasi yang memenuhi kualitas informasi, ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Untuk pengakuan dan pengukuran merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Untuk pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laba rugi. Nah, kritik dalam kerangka konseptual. Dalam pendekatan ilmiah ini ada 4. Yang pertama, deskriptif dan non-operasional. Nah, pendekatan ini dapat menimbulkan masalah karena kerangka konseptual mungkin dianggap sebagai produk akhir, sehingga waktu dan usaha yang digunakan mungkin lebih baik diarahkan pada perbaikan GAP dari pengetahuan substansi akuntan. B. Asumsi ontologi dan epistemologi. Pendekatan ini dalam konteks ilmiah memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, mengarahkan pada hukum atau prinsip-prinsip universal untuk menghasilkan hipotesis yang lebih khusus. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara penjelasan, prediksi, dan teknik yang digunakan. Kemudian yang ketiga, perputaran logika. Apabila diperhatikan, kerangka konseptual FASB kelihatan seperti mengikuti alur ilmiah, yaitu menghasilkan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi dari suatu teori yang digeneralisasikan. Yang D yaitu disiplin yang tidak ilmiah. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan, sedang teori akuntansi positif masih dalam tahap embrio dan belum dapat dikategorikan sebagai suatu yang ilmiah. Nah, nilai profesional A, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Perbedaan antara teori dan kebijakan merupakan hal penting karena isu kebijakan dapat dipecahkan dengan alat politik. Yang B, nilai profesional dan perlindungan diri, self-preservation. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Nah, kerangka
konseptual mungkin tidak mampu menjelaskan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Beberapa masalah tersebut berkaitan dengan aspek pemilihan sosial. Satu hal yang harus diingat bahwa pengembangan seperangkat standar akuntansi yang dapat diterapkan pada semua alternatif akuntansi yang memuaskan semua pihak tidak mungkin dilakukan. Nah, kerangka konseptual harus dapat dipraktikkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk pengujian akhir terhadap kerangka konseptual terletak pada implementasi dan kelangsungan hidupnya. Nah, proyek penyusunan kerangka konseptual ini meliputi 8 tahap. Yang pertama, objektif dan kualitatif karakteristik, elemen dan recognition, measurement, reporting entity, presentation and disclosure, framework for a gap hierarchy, applicability to the new for-profit sector, remaining issue, karakteristik kualitas informasi yaitu relevant, value perception, enhancing qualitative karakteristik, constraint of qualitative karakteristik, elemen laporan keuangan menurut IFRS, pengakuan elemen laporan keuangan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.